Indonesia, kalau Nusantara dari Sabang sampai Merauke sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah hati kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Ayat 36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku Yesus. Dan Petrus mengatakan dalam secara 4, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Yesus berkata Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Yesus mendapatkan hidup yang kekal kalau engkau percaya selalu kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mendengar firman Allah, doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, dan di minggu pertama ini kita di hari Senin ya, kita mengalami lawatan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, dan doa dan harapan saya kita tetap semangat, kita tetap mempunyai harapan baru di 2025 supaya kita tetap setia, taat kepada Tuhan dalam segala apapun dan terus beriman dan hidup dalam hormat dan takut akan Tuhan dan selalu dapat diandalkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai kita. Sebelum kita mendengar firman Allah, kita berdoa. Terima kasih, kami iman kami letakkan kepada Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan mau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua dalam nama Yesus. Amin. Dan saya akan membaca dalam Ibrani 7 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Allah. Demikianlah pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Kita tahu iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kelihatan. Itulah iman. Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hari ini saya memberikan judul kepada kita iman kepada Kristus. Iman dalam bahasa Arab dan Ibrani itu sama, aman, ya. Dan kita sebagai orang yang beriman itu aman di dalam Tuhan. Tetapi saya tidak sedang mengupas kata aman dalam bahasa Yunani, tapi saya sedang mengupas kata iman dalam bahasa Ibrani. Saya sedang mengupas iman dalam bahasa Yunani. Dan kita tahu bahwa iman itu sangat banyak artinya ya dalam kehidupan kita. Ada yang disebut assurance, ada yang disebut belief, ada yang disebut faith, ada yang disebut faithfulness, ada yang disebut righteousness, ada yang disebut ketaatan. Dan ini akan saya bagi menjadi dua bagian supaya kita bisnis kita itu bisa, karena ini cukup panjang, jadi saya ingin membelahnya menjadi dua bagian sehingga pagi dan sore ya kata bisnis ini bisa kita dapat. Dan Alkitab mengatakan bahwa sebagaimana yang kita baca tadi, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Mengapa saya katakan ini ayat? Saya ambil karena Alkitab mengatakan ketika kita beriman kepada Yesus, kita tahu ada jaminan yang kuat di dalam hidup kita untuk menerima segala janji Bapa yang dianugerahkan melalui Yesus kepada kita. Dan itu sebabnya kata yang pertama dari bisnis itu adalah assurance, jaminan. Jadi kalau engkau mau mendapat jaminan penepatan janji Allah, kita harus percaya, kita harus beriman
kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesianya beriman dan percaya itu dibalik saja. Jadi kalau iman meyakini dan mempercayai, kalau percaya mempercayai dan meyakini. Ya. Dan itu memang iman dan percaya tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Kalau Anda belah, itu bukan lagi uang. Jadi ini tidak bisa terpisah. Dan itu disebut aman. Supaya kita aman dalam hidup ini. Aman dalam berkehidupan. Aman dalam berusaha. Aman. Kalau aja kita hidup dalam iman kita. Puji nama Tuhan. Jadi kita mengatakan bahwa Yesus adalah jaminan suatu perjanjian yang kuat. Jadi kalau kita meminta, mintalah kepada Bapa, kata Yesus, maka dia akan memberikan janji yang Bapa berikan akan ditepati melalui Yesus Kristus. Yang kedua, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Jadi Yesus memberikan kita juga firman Allah mengatakan bahwa Roh Kudus itu jaminan untuk menolong kita, mempercayai Bapa Anak, menolong kita untuk berjalan dalam kebenaran, dalam ketaatan, dalam kesungguhan hati, dalam kejujuran, dalam apapun yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita membutuhkan Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah jaminan kita untuk mengalami rasa aman kuat ya, aman beriman ya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah adalah faith itu adalah itu sendiri, iman kepada Kristus adalah iman. Iman yang berarti kita menerima kekuatan dari Tuhan. Iman kita itu tidak bisa, kan ada orang beriman kepada yang lain, kepada gunung-gunung, kepada pohon-pohon, kepada yang bukan Allah. Ada banyak. Dan iman kita itu ada juga orang percaya kepada Allah. Tapi kita beriman kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Itu harus iman kita. Iman kita yang berdasarkan kepada firman. Apa yang dikatakan oleh firman, kita beriman kepada Allah karena Yesus Kristus. Dalam kadangkala kita sebagai orang yang percaya, kita seringkali merimna. Merimna itu adalah bahasa Yunani rasa khawatir, ya, kekhawatiran yang berkelebihan. Jadi kita tidak perlu merimna, ya, merimna. Tidak perlu rasa khawatir yang begitu berlebih-lebihan. Bahkan kalau Alkitab mengatakan kepada kita, kalau kita orang beriman, kita tinggal serahkan saja kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita, dan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan itu sebabnya kita beriman kepada Allah bukan asal-asalan, karena Tuhan yang menolong kita untuk terus hidup di dalam kebenaran daripada firman Allah itu. Saya mau katakan kepada kita, ketika kita beriman kepada Tuhan, segala sesuatu dapat kita lakukan. Kadangkala yang saya khawatirkan adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 18 itu. Ketika aku datang ke bumi ini, apakah kutemukan iman di bumi ini? Kita tahu ceritanya bagaimana seorang hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Tapi ada seorang janda yang terus-terus meminta kepada dia, terus-menerus datang kepada dia. Sehingga orang ini menjadi pusing. Dia nggak takut Tuhan. Ada banyak hakim-hakim kan nggak takut Tuhan. Akhirnya terima suap, hakim-hakim bermain mata, memperingan hukuman orang. Seolah-olah tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Dan itu sebabnya kita perlu beriman supaya godaan-godaan yang membuat kita terjerat kepada ketidakbenaran, kita dapat lawan itu. Sehingga kita bisa berkata, aku mencukupkan diriku dengan apa yang kuperoleh dari negara ini. Sebagai hakim, sebagai polisi juga begitu, sebagai jaksa juga begitu, sebagai menteri juga begitu.
sebagai apapun, kita sebagai orang yang percaya harus tetap aman, beriman kepada Dia. Tidak bisa kita bermain-main dengan Tuhan. Nah, saya lanjutkan cerita ini, di mana wanita ini terus meminta. Dan pada akhirnya, hakim yang tidak takut Tuhan ini, bukan karena disuap loh ya, ini bukan karena disuap, bukan karena dia menerima sesuatu, tapi karena dia disusahkan saja. Ini kalau orang mau membela perkara, hakim mau meringankan seorang, dia harus menerima sesuatu. Padahal hakim itu adalah wakil Tuhan yang hati nuraninya itu harus bersih, hati nuraninya itu harus tunduk, hati nuraninya itu harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum. Tapi apa yang terjadi? Ada banyak yang tidak sesuai. Makanya ada ponakan saya itu, hakim, saya katakan, kalau engkau menjadi hakim, berbicara dari hatimu yang paling dalam, supaya engkau bisa menghakimi dengan adil. Yang kedua kata firman Allah, yang ketiga kata firman Allah, beri kepercayaan. Jadi kepercayaan itu, atau iman, ada keyakinan dan kepercayaan. Jadi nggak bisa dipisah ya, kepercayaan, makanya tadi saya katakan iman dan keyakinan. Jadi kepercayaan itu kita mengakui, meyakini, memetenkan apa istilahnya, mempercayakan diri kita kepada Allah itu dengan segenap hati kita. Dan sumber kepercayaan kita itu bukan dunia ini. Sumber kepercayaan itu bukan kekayaan kita. Karena kita kaya lalu kita percaya, bukan. Sumber kepercayaan kita itu bukan jabatan. Karena kita berpangkat tinggi kita percaya. Enggak, kepercayaan kita itu bukan karena itu. Sumber kepercayaan kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Sebagaimana Kisah Rasul 14 ayat 23. Jadi Tuhan itu menjadi sumber kepercayaan mereka. Tuhan itu menjadi sumber kepercayaan kita. Tuhan itu menjadi sumber keyakinan kita selama kita hidup. Sehingga kita aman. Ya, aman, amin. Nah, haleluya. Jadi, saya tidak akan panjangkan firman Allah. Semoga kata iman ini atau pistis itu atau kata aman dalam bahasa Ibrani dan Arab itu bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita, bahwa kita beriman tidak akan rugi karena ada jaminan, ada kepercayaan yang kita taruhkan dan Tuhan juga melakukan sesuatu kepada kita. Ada iman yang membuat kita aman, damai, sentosa di dalam hidup kita ini. Dan itu sebabnya pistis itu, iman kepada Allah itu harus pistis toteu. Jadi harus menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga kita tidak akan merimbang, tidak akan khawatir, tapi penuh dengan keyakinan teguh kepada Tuhan. Kita mantap, kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sehingga kita tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ini bagian yang pertama, supaya kita ingat ada assurance, ada faith, ada apalagi ada diri di situ yang mengandung arti iman kita. Jadi itu sebabnya kita perlu terus berjalan di dalam iman kita, karena ada jaminan di situ, ada kepercayaan di situ, ada keyakinan teguh di situ, sehingga kita mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, karena Allah tidak akan pernah salah, janjinya diingkari, dan Dia akan senantiasa menepati janjinya melalui Yesus Kristus. Sebabnya kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita mendapat janji Bapa yang sudah diberikan kepada umatnya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan kami beriman kepada Bapa, iman kami terletak kepada Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih juga kepada mereka-mereka yang sakit. Kalau engkau mengalami sakit, seringkali besarlah imanmu, jadilah sesuai dengan apa yang kau percayai, yang kau imani. Jadi kalau kita berdoa, kalau engkau sedang sakit, percayalah bahwa Tuhan, kesembuhan Tuhan, melalui kepercayaan, melalui imanmu, engkau bisa sembuh. Dan kalau engkau orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang
bawah kepada diarahkan kepadamu, dan mari datang kepada mereka, menumpangkan tangannya supaya karena engkau tidak terbatas oleh ruang waktu. Oh Tuhan Bapa di surga, engkau boleh hadir kepada mereka. Mereka dimanapun mereka ada, engkau bisa hadir untuk menumpangkan tangan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, jadilah engkau sembuh. Katakan kepada mereka engkau sembuh, maka mereka akan sembuh. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu, penderitaan, kesusahan, masalah, baik dalam finansialmu, dalam hidupmu, kalau engkau orang yang membutuhkan bantuan doa, mari arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Ialah tangan-tangan yang diangkat kepadamu, kami percaya Tuhan hadir kepada mereka, Tuhan menolong mereka, dan Tuhan mau menyatakan segala kebaikan kepada mereka di dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka tetap melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih, dan segala masalah-masalah yang dihadapi mereka, Tuhan, engkau penyelesai segala persoalan, yang memberikan jalan keluar dan menjawab segala doa-doa kami. Di dalam nama Yesus, mari engkau menolong setiap mereka, dan engkau memberikan apa yang mereka butuhkan di dalam nama Yesus. Karena engkau yang telah berjanji melalui Yesus Kristus, engkau akan genapi alam Yesus Kristus, karena kami beriman, percaya, dan jaminan yang kau berikan itu melalui Yesus Kristus. Kami percaya, kami memperolehnya. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tentu doa dan harapan saya, kita tetap dalam ketaatan kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan dapat menjadi garam yang memberikan cita rasa yang baik, dan juga menjadi terang yang memberikan arah kepada orang-orang di sekitar kita. Jadilah berkat, Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.